Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa Misbah dari Manajemen Kelas K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek permasalahan ekonomi. Pertama-tama kita bahas dulu konsep dasar teori ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu, yang artinya ilmu ekonomi adalah suatu disiplin ilmu yang sangat disayangkan apabila digunakan secara tidak ilmiah, sebab dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Yang kedua ada pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang meliputi perilaku konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Contohnya konsumen. Maka yang dianalisis adalah seluruh pendapatannya untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Yang ketiga adalah kerangka makroekonomi. Kerangka makroekonomi biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada DPR untuk menjelaskan rencana pembangunan ekonomi dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan kebijakan fiskal sangat berkaitan erat dengan APBN. Nah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penekanan tingkat pengangguran merupakan salah satu rencana pemerintah yang masuk dalam kerangka ekonomi makro, teman-teman. Jadi, pertumbuhan ini dapat dicapai melalui berbagai pembangunan. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang didanai dari APBN. Pembangunan ini dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan tingkat kesejahteraan rakyat juga meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan APBN untuk mencapai tujuan makroekonomi dapat tercapai. Nah, yang terakhir ada problema dasar makroekonomi. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa demikian? Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Sedangkan pertambahan potensi pemproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Yang kedua adalah tingginya inflasi. Inflasi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Di samping itu juga, inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari pertama, kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Kedua, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Dan ketiga, kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor, dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Istilah perekonomian terbuka berarti sesuatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Di samping itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Ketidakseimbangan di antara ekspor dan impor dapat menimbulkan masalah serius terhadap kestabilan suatu perekonomian. Nah, yang terakhir adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Nah, di samping itu juga ada faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran. Yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dan ketiga, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Dan sangat-sangat nyata bahwa masalah pengangguran ini adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Nah, itu tadi adalah konsep dasar teori ekonomi. Terima kasih telah menonton video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.